Hai guys, perkenalkan nama aku Melan Permbuyaku. Aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. NIM aku 010912200007. Saat ini aku akan mempresentasikan mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medik dengan judul materi kromatografi. Nah, sebelum masuk pada penjelasan materinya, kita harus mengetahui topik-topik apa aja yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengantar kromatografi. Yang kedua, arti kromatografi. Yang ketiga, sejarah atau dasar dari pemisahan pada kromatografi. Keempat, pembagian kromatografi. Yang kelima, kromatografi planar atau K kertas, KLT, dan K densitometer. Keenam, perawatan kromatografi. Nah, kromatografi itu seperti pada gambar di bawah ini adalah gambar dari metode atau proses kromatografi. Nah, kromatografi adalah suatu teknik untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisika dan kimia masing-masing komponen. Metode pemisahan beberapa senyawa berdasarkan partisi antara dua fase pada suatu yang bersamaan, di mana salah satu fase disebut fase diam yang bersifat statis dan fase lainnya adalah fase yang bergerak melalui permukaan fase diam. Nah, kromatografi itu sama dengan kromatografi. Dalam bahasa Inggris kromatograf, dalam bahasa Yunani kromatografein atau chroma yang berarti warna, graphein yang berarti menulis. Chroma itu warna dan graphein itu menulis. Chromatographein itu adalah color writing yang berarti warna yang menulis. Nah, di sini ada percobaan dari MS Tweets. Itu beliau melakukan percobaan pada pemisahan pigmen tumbuh-tumbuhan. Nah, pada hasil percobaannya, yang pertama dia melakukan pada gambar ini belum ada campuran dan belum terbentuk warna. Kemudian kebentuk warna 1, kedua, ketiga, lalu terjadi warna seperti ini dan akhirnya seperti ini. Pada tabung gelas 1 itu kolomnya, kemudian terdapat pada serbuk CaCO3 itu pickingnya, dan ada ekstrak daunnya itu yang merupakan sampel. Sampel digunakan ada ekstrak daun dan petroleum etru itu adalah fase yang gerak. Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling banyak digunakan untuk analisis. Yang pertama, kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, jenis campuran senyawa. Yang ketiga, memiliki akurasi dan presisi yang baik. Keempat, dapat dikombinasikan dengan metode lainnya. Pemisahan dengan kromatografi lebih baik daripada ekstraksi. Kemudian diibaratkan dengan corong pisah yang saling berhubungan yang bergerak dari atas ke bawah, di mana pada setiap corong pisah terjadi pemisahan, terjadi perungkali. Karena permukaan antara fase pada kromatografi lebih besar, disebabkan luas permukaan kontak lebih besar. Pada pemisahan senyawa dapat diamati dengan perbedaan sewaktu retensi TR pada kromatogram. Waktu retensi itu sama dengan time of retention. TR adalah waktu yang diperlukan oleh analit dari awal pemisahan hingga akhir terjadinya pemisahan. Kemudian, semakin lama analit berinteraksi dengan fase diam, maka semakin lama analit keluar dari sistem
dan menghasilkan TR yang semakin besar. Sehingga ada suatu konstanta yang menyatakan kecepatan migrasi solut melalui fase diam. Kecepatan migrasi solut dipengaruhi oleh perbandingan distribusinya, KD atau kandungan disebut dengan D, yang ditentukan oleh afinitas relatif solut pada fase diam dibandingkan dengan fase gerak. KD itu sama dengan kadar senyawa dalam fase diam, disingkat dengan KD, atau kadar senyawa dalam fase gerak. Nah, dari persamaannya, kadar senyawa dalam fase diam sama dengan dibagi dengan kadar senyawa dalam fase gerak. Semakin besar harga KD suatu senyawa, maka waktu retensinya TR akan semakin besar karena interaksi dengan fase diam besar dan migrasinya semakin lambat. Nah, berikut adalah klasifikasi kromatografi. Pada kromatografi dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas dan krom cair. Nah, pada krom cair ini terdapat planar dan kolom. Nah, pada planar itu dibagi menjadi dua, yaitu kertas dengan lapis tipis. Pada kolom terdapat dua juga, yaitu terdapat dua bagian, yaitu terbuka T-switch dan tertutup KCKT. Jadi pada planar terdapat dua bagian, kertas dan lapis tipis, dan pada kolom terbuka dan tertutup. Klasifikasi berdasarkan mekanisme pemisahan. Yang pertama, kromatografi absorpsi atau absorptions kromatografi. Kromatografi partisi atau partitions kromatografi, kromatografi pertukaran ion, ion exchange kromatografi, dan size exclusions kromatografi, sex kromatografi, permanency atau Gauss kromatografi, filtrasi Gauss. Nah, komponen utama dari kromatografi adalah fasa stasioner dan fasa gerakan, dan fasa kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada jenis fasa mobil dan mekanisme pemisahannya. Nah, kriterianya itu pada fase mobil terdapat namanya adalah kromatografi cair dan kromatografi gas. Untuk mekanismenya itu namanya kromatografi pertukaran ion, kromatografi gel, dan kromatografi adsorpsi, dan kromatografi partisi. Untuk fasa stasioner atau diamnya itu kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Alat yang digunakan pada kromatografi konvensional biasanya terdiri atas kolom yang di dalamnya diisikan pada fase stasioner atau fase diam. Padatan atau cairan. Campuran ditambahkan ke dalam kolom dari ujung satu, dan campuran akan bergerak dengan bantuan pengembang yang cocok atau fasa mobil. Pemisahan dicapai oleh perbedaan laju turun masing-masing komponen dalam kolom yang ditentukan oleh kekuatan absorpsi dan atau koefisien partisi antara fase mobil dan fase diam atau stasioner. Kromatografi partisi. Kromatografi partisi itu memiliki prinsip, yaitu dapat dijelaskan dengan hukum partisi yang dapat diterapkan pada sistem multi-komponen. Dalam kromatografi partisi, ekstraksi terjadi berulang dalam satu kali proses. Dalam percobaan, zat terlarut didistribusikan antara fasa stasioner dan fasa mobil. Fasa stasioner adalah adsorption, dan fasa mobil adalah molekul pelarut yang mengisi ruang antara partikel yang terabsorpsi. Contoh khas kromatografi partisi, kromatografi kolom yang digunakan luas karena
sangat efisien untuk pemisahan senyawa organik. Akhirnya masing-masing dari lapisan diilusi dengan pelarut yang cocok untuk memberikan spesimen murninya. Nilai didefinisikan untuk tiap zat terlarut dengan persamaan berikut. R sama dengan jarak yang ditempuh zat terlarut atau jarak yang ditempuh pelarut pada fase mobil. Di sini hasil dari kromatografi, proses kromatografi tadi. Kromatografi kertas B adalah kromatografi kertas. Mekanisme pemisahan kromatografi kertas prinsipnya sama dengan mekanisme pada kromatografi kolom. Adsorbennya itu adalah kromatografi kertas adalah kertas saring, yakni selulosa. Cara kerja dari kromatografi kertas adalah sampel yang akan dianalisis ditutulkan ke ujung kertas yang kemudian digantung ke dalam wadah. Kemudian dasar kertas saring dicelupkan ke dalam pelarut yang mengisi dasar wadah. Fase mobil atau pelarut dapat saja beragam, air, etanol, asam asetat, atau campuran pelarut ini atau lainnya dapat digunakan. Kromatografi kertas diterapkan untuk analisis campuran asam amino dengan sukses besar, karena asam amino memiliki sifat yang sangat mirip dengan asam-asam amino larut dalam air dan tidak mudah menguap, tidak mungkin didestilasi. Pemisahan asam amino adalah masalah paling sukar yang dihadapi kimiawan di abad ke-19 sampai dengan abad 20. Jadi penemuan kromatografi kertas merupakan berita sangat baik bagi mereka. Kromatografi kertas 2 dimensi atau 2D menggunakan kertas yang luas bukan lembaran kecil dan sampelnya diproses secara 2 dimensi dengan 2 pelarut. Kimiawan Inggris Richard Lawrence Milestone itu pada tahun 1914 sampai tahun 1994 adalah seorang orang pertama yang menggunakan metode analisis asam amino dengan kromatografi kertas. Saat campuran asam amino menaiki lembaran kertas secara vertikal karena ada fenomena kapilar, partisi asam amino antara fasa mobil dan fasa diam atau air yang terabsorpsi pada selulosa berlangsung berulang-ulang. Ketika pelarut mencapai ujung atas kertas, proses dihentikan. Setiap asam amino bergerak dari titik awal sepanjang jarak tertentu. Dari nilai R, masing-masing asam amino diidentifikasikan. Nah, berikut adalah hasil dari kromatografi kertas tadi. Jadi, ini adalah hasilnya, dan yang ini jika dilarutkan pada air, start dan finishnya.
Kromatografi gas. Yang ketiga adalah kromatografi gas. Campuran gas dapat dipisahkan dalam kromatografi gas. Fase stasionernya dapat berupa padatan, kromatografi gas atau padat atau cairan, kromatografi gas atau cairan. Umumnya untuk kromatografi gas padat, sejumlah kecil padatan inert memiliki misalnya karbon teraktivasi, alumina teraktivasi, silika gel atau saringan molekuler diisikan ke dalam tabung logam gulung yang panjangnya 2-10 meter dan tipis. Fase mobil adalah gas semacam hidrogen, nitrogen, atau argon yang disebut dengan gas pembawa. Pemisahan gas bertitik didih rendah seperti oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida dapat menggunakan metode KR gas. Dalam kromatografi gas cair, fase didiamkan dapat berupa ester seperti phthalil desulfat yang diabsorpsi di permukaan alumina teraktivasi silika gel atau penyaring molekuler digunakan sebagai fasa diam dan diisikan ke dalam kolom. Pada campuran senyawa yang mudah menguap dicampur dengan gas pembawa disuntik ke dalam kolom dan setiap senyawa akan dipartisi antara gas pada fase gas atau mobil dan fase cair diam mengikuti hukum partisi. Senyawa yang kurang larut dalam fase diam akan keluar terlebih dahulu. HPCl. Untuk pemurnian misalnya untuk keperluan sintesis senyawa organik skala besar, HPCl dengan yang berarti High Precision Liquid Chromatography atau High Performance Liquid Chromatography secara ekstensif digunakan bila saat melarut dengan pelarut yang cocok, zat tersebut dapat dianalisis. Ciri teknik ini adalah penggunaan tekanan tinggi untuk mengirim fasa mobil ke dalam kolom. Dengan memberikan tekanan tinggi, lalu efisiensi pemisahan dapat ditingkatkan dengan besar. Liquid column chromatography. Sini adalah mobil pens solvents eluent dan di sini adalah stationary phase. Pada fase diam yang berada di dalam kolom tabung berada dalam suatu tabung yang terbuat dari kaca atau polimer. Dengan adanya aliran Fg, maka gaya gravitasi akan bekerja bila kolom pada posisi tegak. Jika diperlukan tekanan positif dari atas atau perlu adanya vakum dari bawah, maka kolom dapat pada posisi horizontal. Dinding yang bening akan membuat proses pemisahan dapat diamati secara visual untuk senyawa berwarna atau menggunakan sinar UV. Pada fase diam atau absorben, penjerap menghasilkan berupa zat padat. Pada fase diam yang paling umum adalah silika gel atau SiO2. Yang kedua, alumina atau Al2, 3, serbuk selulosa. Kromatografi kolom dapat juga menggunakan teknik kromatografi pertukaran ion. Kromatografi fase terbaik, kromatografi pertukaran ion. Fase diam berbentuk 1. Serbuk halus atau gel mikropori untuk peningkatan luas permukaan. Kedua, perlu diperhitungkan rasio antara berat fase diam dan berat kering campuran analit yang dapat diaplikasikan ke dalam kolom. Untuk kolom silika, rasio berada antara 20:1 hingga 100:1 bergantung pada kedekatan jarak ilusi antara komponen analit. Pada fase gerak atau eluent,
dapat berupa pelarut murni atau percampuran pelarut. Pemulihan dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2 sampai 0,8 untuk meminimalkan waktu dan jumlah eluen yang diperlukan selama kromatografi. Eluen dapat dipilih berdasarkan daya pisahnya sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif. Optimasi eluen dilakukan melalui uji pendahuluan berskala kecil, biasanya menggunakan lempeng KLT dengan fasa gerak yang sama namun ukurannya diperkecil. Laju alir dapat dibuat optimum untuk masing-masing pemisahan. Semakin cepat laju alir eluen akan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melalui kolom sehingga meminimalkan difusi dan menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Namun, laju aliran maksimum perlu dibatasi karena analit memerlukan waktu tertentu untuk berada pada kesetimbangan fase diam dan fase gerak. Kolom laboratorium sederhana bekerja dengan prinsip aliran gravitasi, lalu aliran kolom semacam ini dapat dinaikkan dengan menambahkan eluen baru di bagian atas fasa diam, atau diturunkan dengan mengatur keran di bagian bawah. Laju aliran yang lebih cepat dapat diperoleh dengan menggunakan pompa atau gas bertekanan, misalnya udara, nitrogen, atau argon, untuk menekan pelarut melalui kolom atau kromatografi kolom kilat. Fasa gerak berupa campuran dari 2 atau lebih FG berikut. Polaritas pelarut dilewatkan melalui kolom mempengaruhi tingkat pemisahan di mana senyawa bergerak melalui kolom. Pelarut polar dapat lebih efektif digunakan untuk molekul polar campuran untuk fase diam polar pada permukaan absorben dan juga akan lebih baik meloloskan konstituen polar. Akibatnya, pelarut yang sangat polar akan bergerak bersama molekul yang sangat polar dengan cepat melalui kolom. Jika pelarut terlalu polar, gerakan menjadi terlalu cepat dan sedikit atau tidak ada pemisahan komponen campuran akan yang dihasilkan. Jika pelarut tidak cukup polar, tidak ada senyawa yang akan terelusi dari kolom. Pilihan yang tepat dari jenis pelarut sangat penting untuk keberhasilan penerapan kromatografi kolom sebagai teknik pemisahannya. Di nuklear kromatografi TLC umumnya digunakan untuk menentukan sistem pemisahan kolom kromatografi, sehingga serangkaian sistem pelarut semakin polar digunakan untuk mengelusi kolom. Pelarut yang kurang polar pertama kali digunakan untuk mengelusi senyawa yang kurang polar. Setelah senyawa yang kurang polar berada di luar kolom, pelarut yang lebih polar ditambahkan ke kolom untuk mengelusi senyawa yang lebih polar. Cara pemisahannya itu adalah: yang pertama, buat larutan jenuh dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kedua, buka keran penutup untuk membiarkan pelarut yang sudah berada di dalam kolom mengering sehingga material terpadatkan rata pada bagian atas. Kemudian ditambahkan larutan secara hati-hati dari bagian atas kolom. Lalu buka keran kembali sehingga campuran warna yang berwarna akan diserap pada bagian atas material terpadatkan sehingga akan tampak seperti ini. Jadi akan terbentuk warna pada bagian sini, yaitu green mixture. Pada tambahkan pelarut baru melalui bagian atas kolom. Cegah sedapat mungkin jangan sampai merusak material terpadatkan dalam kolom. Buka keran supaya pelarut dapat mengalir melalui kolom. Kumpulkan dalam 1 gelas kimia atau labuh di bawah kolom. Karena pelarut mengalir kontinu,
tetap tambahkan pelarut baru dari bagian atas kolom, sehingga kolom tidak pernah kering. Hal yang terjadi adalah hasilnya akan seperti ini. Keep adding new solvents. Jadi yang pertama, warnanya sudah terbentuk 3 lapisan dan masih bersambungan. Kemudian akan ada pemisahan dengan jarak sedikit dekat, kemudian akan ada pemisahan dengan jarak jauh, dan pada gambar terakhir adalah warna kuning akan dikeluarkan dari tabung ini, dari tabung kolom ini. Jadi akan ada pemisahan dari warna dari tabung ke tabung yang berbeda. Tips pemeliharaan kromatografi atau cara perawatan. Pompa infus tekanan tinggi adalah inti dari kromatografi GAL. Cincin penyegal pompa adalah bagian yang paling mudah aus. Kerusakan cincin penyegal dapat menyebabkan kebocoran cairan atau fluktuasi tekanan. Pengoperasian normal katup periksa sangat penting. Jika gagal secara langsung akan mempengaruhi stabilitas laju aliran. Pompa bertekanan tinggi dengan kondisi normal adalah dasar dari analisis kromatografi GAL yang akurat. Pompa infus tekanan tinggi terdiri dari motor, grup cam, batang pendorong, dan kepala pompa. Kemudian kedua adalah pemeliharaan pada metode degaussing flux gerak. Itu metode degaussing yang umum termasuk pemompa vakum, lalu ultrasound, helium blowing, dan sebagainya. Degaussing ultrasonic memiliki keunggulan operasi sederhana dengan biaya rendah. Perawatan ultrasonic 10-20 menit sudah cukup untuk menghilangkan banyak pelarut organik atau campuran pelarut organik atau air. Yang umumnya ultrasonic 20-30 menit diperlukan untuk larutan 500 ml. Metode ini tidak mempengaruhi komposisi pelarut. Selama ultrasonic, perhatikan untuk menghindari kontak antara botol pelarut dan bagian bawah atau dinding tangki ultrasonic untuk menghindari pecahnya botol kaca, dan tingkat cairan dalam wadah tidak boleh terlalu tinggi dan permukaan air. Metode degaussing offline tidak dapat mempertahankan keadaan degaussing pelarutnya. Tips pemeliharaan kromatografi gas. Instrumen perlu diperiksa terlebih dahulu, tidak dipakai secara terus-menerus. Salah satu pemeriksaannya mungkin bisa dilakukan pada kolom guna mengetahui apakah lubang besar atau kebocoran akibat sering dipakai. Selain itu, pada sambungan gas kedap perlu dicek apakah tutup tanur tertutup rapat, serta memastikan bahwa bagian listrik masih bekerja secara optimal, dan pastikan detektor terpasang dengan benar. Selanjutnya, kita memulai mengalirkan gas ke kolom dengan cara membuka katup utama pada tangki gas. Namun, jika instrumen lebih canggih dari teknologinya, maka aliran gas bisa diatur secara aliran otomatis atau pengendali tekanan. Dalam mendeteksi kebocoran, kita bisa menggunakan larutan sabun, dan selanjutnya kolom akan dipanaskan sampai suhu awal dikehendaki. Pembahasan terkait dengan perawatan gas kromatografi atau verifikasi, kalibrasi, dan perawatan ini tentunya masih panjang penjelasannya. Secara aplikasi dikembalikan kepada teknologi yang ada pada masing-masing alat yang banyak beredar di laboratorium tertentu dengan berbagai tipe dan merek di pasarannya masing-masing. Sekian dan terima kasih dari presentasi
presentasi aku. Semoga presentasi aku dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Bye guys.